Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperdengarkan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan secara bersama-sama, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sapa melalui Putramu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau selalu ada dalam setiap kami, biar kami fokus dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu dan boleh dimateraikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, yang terambil di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyimak dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan isop, lalu mencekik kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkan secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah dilahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda di sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus pembuatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam kerajaan sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa penanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang mereka nantikan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang datang kepada kita pada saat ini, keselamatan yang kekal yang berasal dari Allah. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah pemberian Allah, tidak diusahakan serta tidak juga dicari, tetapi diberikan Allah kepada yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mendengarkan percakapan, perbedaan pemahaman tekanan. Ada yang menyatakan bahwa keselamatan itu diperoleh oleh karena melakukan amal perbuatan baik. Tetapi ada juga yang menyatakan sebagai orang Kristen bahwa kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Lalu bagaimana dengan kedaulatan Tuhan yang menganugerahkan kasih karunia saja? Sebenarnya kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan, karena kalau kita membaca dari Alkitab atau kitab-kitab suci lainnya, diperoleh
karena perbuatan amal baik kita, lalu di mana kedaulatan Tuhan yang menjadi pemilik sorga, yang melakukan keselamatan pada ujung-ujungnya sesungguhnya juga oleh karena kasih karunia. Sebaiknya orang yang menerima keselamatan itu karena kasih dan karunia dan anugerah, bukan berarti dia tidak dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dua-duanya tidak perlu dipertanyakan. Apalagi di dalam dunia Kristen, kita seringkali mendengarkan perumusan perdebatan. Saudara, dua rumusan, dua istilah, dua pemahaman ini sesungguhnya secara eksplisit tidak ada kalimat itu di dalam kitab suci. Itu hanya pemahaman dan rumusan. Sesungguhnya kita tidak boleh terjebak hanya karena istilah dan rumusan manusia. Mengapa demikian? Manusia tidak mampu merumuskan rencana Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, karena manusia terbatas sebagai manusia yang fana. Mana mungkin bisa mencapai pikiran Tuhan yang kekal, keinginan Tuhan. Manusia dalam karakternya adalah manusia yang dikuasai dosa, dan tidak seorang pun manusia yang sanggup merumuskan pikiran dan hati Tuhan. Sementara keselamatan itu bukan yang dirumuskan, karena keselamatan itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, hati Tuhan, hasrat Tuhan, kerinduan Tuhan, pikiran Tuhan. Tidak ada yang sanggup merumuskannya. Begitu luasnya keselamatan itu sehingga kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab berbicara secara utuh apa artinya pada keselamatan itu sendiri. Alkitab ingin menyatakan karena keterbatasan manusia tidak ada yang sanggup, semata-mata keselamatan ini adalah upaya inisiatif ilahi. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di situ manusia mati satu kali saja dan tidak ada yang berulang-ulang. Karena itu ditegaskan di ayat yang ke-28, saudara-saudariku. Dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesungguhnya ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi hanya satu kali saja untuk selama-lamanya, saudara-saudariku. Lalu seiring kali melakukan sebuah keselamatan itu dengan seenaknya hidup, dengan seolah-olah kedua kalau berdosa tinggal minta ampun. Tidak menjaga kehidupan adalah keliruan membaca Alkitab, hanya cari ayat-ayat yang menyenangkan hati saja. Poin yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh keselamatan? Cara kita memperoleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, keselamatan kita dapat kita peroleh dari kasih karunia Yesus, penyalipan, penebusan dosa, pertobatan. Kasih karunia keselamatan bukan hasil usaha manusia. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Perbuatan baik yang tidak melanggar asal mula dosa menurut Alkitab dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan diselamatkan. Dan cara yang kedua yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Seperti di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari sinilah maka jelas bahwa untuk dapat diselamatkan maka satu-satu caranya percaya kepada keteladanan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan cara yang ketiga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku
untuk kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu sendiri terjadi melalui penyaliban Tuhan Yesus. Disitulah Allah dalam rupa manusia, pengorbanan dirinya di kayu salib. Sehingga inilah maka peristiwa penting yang harus selalu diingat oleh umat Allah. Peristiwa penyaliban Yesus yang merupakan akar dari keselamatan yang ditawarkan Allah kepada umatnya. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di sini dinyatakan oleh Allah bahwa pertobatan seseorang akan membawa orang tersebut kepada keselamatan. Yang ditawarkan oleh Allah dengan bertobat, maka hati akan beriman kepada Kristus dan mempercayai penyalipannya sebagai upaya penebusan dosa agar umat manusia diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, keselamatan kita peroleh adalah dari iman, kepercayaan kita. Maka dari itu, iman kepercayaan kita harus berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga bagi siapa yang percaya akan memperoleh tempat di kerajaan Allah, sebab ialah yang kita sembah dan jalan hidup yang kekal. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Baik, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan, kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami perdengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat kemurahan bagi nama-Mu di surga ya Tuhan. Dan bagi pedoman kehidupan kami, supaya kami tahu di mana letaknya kami harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut berkat-Mu pada hari ini. Amin.